Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang sebelum memulai pelajaran kita berdoa dulu ya. Jadi ini sengaja Ibu bagi 3 karena kondisi yang tidak memungkinkan, karena Ibu Sari sedang pergi keluar kota dan Ibu Tini sedang ada cuti, sehingga kita tidak apa-apa ya anak-anak. Kita bagi 3 ruangan, satu ruangan dibagi 3 gitu ya. Ya sekarang ya Mas Aji, ya dirapikan dulu pakaiannya. Ya kita berdoa bersama-sama ya anak-anak. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, jadi di sini Bu Dewi akan menjelaskan materi pada pelajaran hari ini. Nanti kelas 4, tujuan pembelajaran kali ini kalian bisa menerapkan, memahami lambang, simbol, bilangan bulat positif dan negatif. Nah, untuk kelas 5 diperhatikan ya, tujuan pembelajaran kali ini nanti kalian harus bisa mengerti dan memahami mengenai pesawat sederhana, minimal bisa menyebutkan dan bisa menggunakan prinsip kerja dari pesawat sederhana. Ya, terus untuk kelas 6, di sini nanti akan memahami materi mengenai perumusan Pancasila. Nah, kelas 6 ini nanti tujuannya biar mampu meneladani tokoh perumus Pancasila, mampu mengetahui tokoh-tokohnya dan sebagainya ya. Nah, kita mulai saja. Sebelumnya untuk kelas 6 silakan baca buku halaman 67, dibuka ya. Nah, di situ nanti kalian bacaan teks perumusan Pancasila. Kemudian kalian garis bawahi atau di stabilo kalimat yang penting atau yang sekiranya perlu kalian tanyakan kepada ibu. Kemudian jadi ketua kelasnya mohon bantu kondisikan ya. Nah, sekarang kita ke kelas 5. Kelas 5. Nah, kalian di sini baca juga mengenai pesawat sederhana. Nah, di sini kan ada banyak jenisnya dan ada materi mengenai gaya pula. Dibaca seluruhnya, dipahami, terutama pada gambar-gambarnya, seperti itu ya, dan prinsip kerjanya. Nah, sekarang kita ke kelas 4. Di kelas 4, nah perhatikan ya anak-anak, ini kan mengenai lambang bilangan bulat, positif, negatif, seperti itu. Nah, coba kelas 4 perhatikan ya. Nih, ini kalau yang tandanya positif berarti itu merupakan lambang dari bilangan positif. Kalau tanda plus atau dapat kita katakan lambang bilangan positif. Tapi untuk yang tanda strip itu untuk lambang bilangan negatif. Nah, jadi bilangan itu ada yang positif, ada pula yang negatif. Nah, ada yang ingin bertanya? Ya, jadi kalau ada kalau angka pertama gitu ya, kan angka 2 ditambah 3. 2 ini yang di depan kan nggak ada tandanya, Bu. Lantas itu bilangan positif apa negatif? Nah, pertanyaan yang bagus. Jadi, angka 2 meskipun tidak ada tanda positif atau negatif dan terletak di depan, angka 2 ini berarti dia merupakan bilangan positif. Jadi tandanya kalau bilangan positif itu bisa diletakkan di depan tanpa menambahkan tanda positif ataupun negatif. Berbeda dengan tanda negatif. Kalau tanda negatif
Kalau tanda negatif itu harus tahu, harus diberi tanda meskipun terletak di awal, paling awal gitu ya. Jadi misalkan negatif 2 atau bisa juga negatif 2 bisa dikatakan dengan min 2 gitu. Negatif 2 ditambah 3, maka angka 2 itu yang terletak di depan negatif 2 harus dibubuhkan dengan tanda strip atau tanda negatif sebelum angka 2. Nah, bedanya di situ ya. Nah, kemudian untuk cara pengoperasiannya, jadi gini, misalkan 3 ditambah 2, kan kita mesti tahu berapa anak-anak? Ya betul, sudah pasti jawabannya 5 ya. Tapi kalau negatif 2 ditambah 3, ada yang bisa? Oh bukan 5, salah. Ada yang tahu? Iya betul sekali, 1. Kenapa 1? Karena nah dibaca ya bukunya. Ya, negatif 2 berarti angka itu sama aja seperti hutang. Negatif 2 berarti hutang 2 ditambah 3 punya 3. Jadi negatif 2 ditambah 3 sama dengan 1. Nah, bisa juga kita pakai garis bilangan. Pakai garis bilangan seperti ini nih. Nah, garis bilangan ini kita lihat. Nah, 0 harus berada di tengah. Dan sebelah kanan garis merupakan bilangan positif. Sedangkan di sebelah kiri merupakan bilangan negatif. Dan itu tidak boleh negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, kemudian 0, 1, 2, 3. Caranya bukan seperti itu ya, tapi cara menggambar garis bilangan itu kita bikin garis lurus, kemudian kita ambil bagian paling tengah, kemudian kita beri tanda 0 di bagian tengah gitu. Nah setelah itu, setelah bagian 0, kemudian kita beri angka di sebelah kanan 0, yaitu angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian pada bagian kiri 0, dimulai dari yang terdekat dari 0, yang paling dekat itu min 1 atau negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Jadi semakin jauh jarak dari 0, maka angkanya juga semakin besar. Tetapi kalau negatif berarti angkanya semakin kecil. Bedanya itu, kalau bilangan positif semakin besar angkanya, nilainya itu semakin besar pula. Tetapi kalau bilangan negatif, semakin besar angkanya, kan ada tanda negatif tuh, ya kan? Itu berarti nilainya semakin besar apa kecil? Semakin kecil ya kalau negatif. Karena kalau negatif kan kita bayangin aja kita punya utang gitu ya. Kalau negatif 1 berarti kita punya utang 1. Negatif 2 kita punya utang 2. Berarti banyakan punya utang 1 apa punya utang 2? Banyak punya utang berapa? Banyak punya utang 2. Tapi nilainya lebih kecil, negatif 2. Ya pinter ya. Nah sekarang ada yang mau tanya tidak? Ya silahkan Cindy. Mau tanya apa? Oh iya, ya benar. Tadi belum Ibu jelaskan ya, kalau negatif dan negatif lagi gitu ya. Misal negatif 4, negatif 5. Itu cara bacanya boleh negatif 4 dikurangi 5 atau negatif 4, negatif 5. Tapi lebih enak dibacanya negatif 4 dikurangi 5 gitu ya. Nah, kalau negatif ketemu negatif, maka hasilnya negatif. Nah, caranya kita pakai garis bilangan ya. Pakai garis bilangan,
Kemudian, nah, negatif 4. Yang pertama negatif 4. Kita ambil negatif 4. Ambil negatif 4, kemudian negatif 4-nya tersebut kita angkat, kita tarik garis titik-titik ke atas. Nah, kasih tanda. Kemudian habis itu kita dari negatif 4 itu dikurangi 4. Kalau dikurangi 4 berarti mundur. Harus mundur. Kalau positif harus maju. Kalau negatif mundur. Ya, kalau mundur berarti ke kiri. Dari negatif 4 ke kiri berapa kali? 4 kali karena dikurangi 4 ya. Jadi negatif 4 mundur 4 kali. Negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8. Nah, itu dia jawabannya. Berapa? Betul, negatif 8. Nah, kayak gitu ya. Itu sekilas yang Ibu jelasin dulu. Nah, sekarang di situ di buku halaman 46 ya. Di situ ada latihan soal. Nanti anak-anak kerjakan dulu ya. Jangan. Nah, kelas 5 tadi kan udah bacakan. Sekarang Ibu mau tes nih, apa benar-benar udah dibaca? Udah ya? Ya, tapi Ibu mau tes. Coba Sandrina. Kan tadi ada gaya kan? Gaya itu ada berapa macam? Ada 3. Betul, apa aja? Iya, gaya gravitasi, gaya gesek, benar, gaya magnet. Betul sekali. Coba ada yang bisa menjelaskan? Ya, Andri. Betul. Bagus. Nah, ada yang bingung nggak? Jadi gini, kalau gaya gravitasi itu ibaratkan kita penduduk bumi ada di bumi ini. Kita kan kalau berdiri gini kan jejak, nggak mungkin terus kita jatuh, pasti ke bawah, nggak mungkin ke atas. Buah atau apapun yang di atas pun kalau jatuh pasti ke bawah, ke tanah ya. Nah, itu karena apa? Karena adanya gaya gravitasi, gaya yang menarik gaya yang menarik ke bumi, iya. Nah, setelah itu misalkan gini, ada apel sama kapas. Apel sama kapas, ini apel ya, misal ini kapas. Kita jatuhkan bersamaan. Ting. Nah, coba lihat. Mana coba yang jatuh duluan mana? Pasti apel. Kenapa apel? Karena memiliki gaya, dua-duanya memiliki gaya gravitasi ya. Karena beratnya apel lebih berat, kapas ringan gitu. Terus selain gaya gravitasi yang menyebabkan apel sama kapas ini jatuh, apalagi coba gaya gesek. Gaya gesek, mungkin kalau kita ngebayangin yang namanya gesek itu harus bergesekan gitu, harus nyenggol, harus apa. Tapi sebenarnya sama udara aja seperti ini kita udah bisa sebut dengan gesek gitu. Kayak gini gesek gitu boleh. Nah, kemudian untuk pesawat sederhana. Nah, pesawat sederhananya ada coba sebutin. Iya, Vina, coba sebutin Vin. Tuas, katrol, terus apa lagi? Bidang miring, betul. Terus roda berporos, betul. Ada 4. Nah, 4 itu coba ada yang tahu enggak cara penggunaan bidang miring? Contohnya mana? Siapa yang tahu?
bidang miring. Iya, safety. Coba apa? Bidang miring berarti bidang yang miring. Cara atau penerapan di kehidupan sehari-hari apa, ayo? Jembatan, iya, jembatan ya. Atau kemudian kalau roda berporos, contohnya ya roda, iya. Kemudian, nah, untuk tuas, ayo tuas. Contohnya apa? Jungkat-jungkit boleh ya. Terus untuk apa tadi? Satunya apa lagi, ayo? Katrol. Kalau katrol apa? Contohnya timba. Selain timba yang mungkin anak zaman now ya. Kalian kan anak zaman now kan ya? Anak zaman now sukai. Itu apa, ayo? Namanya apa? Yang miring itu loh, pakai gitu. Sip, kelas 5 ya. Sekarang kan ada latihan soal tuh di buku. Nah, dikerjakan ya. Itu yang pilihan ganda dulu. Nanti kita koreksi. Ya, kelas 6 udah nemu. Jadi coba ibu cek juga nih, nggak boleh kalah. Kelas 6 tadi ibu udah ke kelas 4 sama kelas 5. Sekarang kalian kelas 6. Kan kita dalam satu ruangan nih. Walaupun cuman disekat-sekat tiga bagian, kalian jangan mau kalah. Malu dong nanti kalau ditanya, bu guru nggak bisa jawab ya. Nah, sekarang gini, siapa tokoh yang merumuskan Pancasila? Tokoh-tokoh yang memberikan gagasan gitu. Ya, siapa aja? Ya, Agung. Siapa? Insinyur Soekarno, betul. Terus Dr. Supomo, betul. Terus siapa lagi? Muhammad Yamin, betul. Nah, lagi rumusan Pancasila itu ada berapa? Betul sekali, ada 6. Betul. Nah, sekarang coba Vina jelasin pakai bahasa kamu sendiri ya, jangan lihat buku ya. Vina, nilai-nilai apa saja atau keteladanan apa saja yang dapat kamu ambil dari cerita itu, dari usaha perumusan Pancasila hingga menjadi dasar negara dan ideologi negara yang Masya Allah hebatnya gitu ya. Ya, keren Vina. Ya anak-anak, berhubung waktunya udah habis, jadi kita cukupkan dulu ya pembelajaran hari ini. Nah, sebelumnya ada yang mau tanya ini? Cukup ya? Iya, udah pintar-pintar ya. Jadi ibu tunjuk kelas 4, coba kesimpulannya apa? Iya, kalau kelas 5 kesimpulannya pinter. Kelas 6 kesimpulannya apa? Pinter banget. Pinter-pinter ya ternyata. Nah, jadi ilmu yang kita dapat sekarang jangan sampai nantinya kita lupakan. Semua materi, semua ilmu itu wajib kita amalkan, wajib kita terapkan yang baik-baik. Nah, lantas kita sebagai generasi muda harus terus semangat mencari ilmu. Nggak usah hiraukan apa-apa yang tidak baik ya. Yang penting kita
harus semangat belajar, harus tetap belajar terus ya, harus berangkat terus, oke? Nah, jadi mungkin cukup sekian ya dari Bu Dewi. Kita berdoa bareng-bareng ya. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ketua kelas, nanti absensinya bawa ke ruangan Bu Dewi ya.